Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Bintan Arida Salwa, mahasiswi Perbankan Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 24108020117. Di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai konsep integral guna untuk memenuhi tugas UAS Matematika Ekonomi yang diampu oleh Bapak Mahfud Asyari SEMM. Langsung kita masuk ke konsep integral. Sebelumnya, kita ketahui dulu apa sih itu integral. Nah, integral ini dalam kalkulus dikenal dua macam pengertian integral, yaitu integral tak tentu dan integral tertentu. Integral tak tentu sendiri ini merupakan kebalikan dari diferensial, yaitu suatu konsep yang berhubungan dengan proses penemuan suatu fungsi asal apabila turunan atau derivatif dari fungsinya diketahui. Jadi, integral tak tentu ini mengembalikan fungsi asal yang sebelumnya sudah diturunkan atau kebalikan dari diferensial. Selanjutnya, kalau integral tertentu, ini merupakan suatu konsep yang berhubungan dengan proses pencarian luas suatu area yang batas-batas atau limit dari area tersebut sudah tertentu. Jadi kalau integral tertentu ini terdapat batas-batas, jadi ini mencari luas suatu fungsi. Langsung kita masuk ke integral tak tentu. Integral tak tentu ini mengintegrasikan suatu fungsi turunan f(x), berarti adalah mencari integral atau turunan artinya, yaitu f(x) besar. Nah, proses pengintegralan ini disebut integrasi. Bentuk umum dari integral f(x) ini dapat dituliskan seperti ini. Integral f(x) dx sama dengan f besar x atau fungsi asal ditambah konstanta. Tanda integral ini disebut tanda integral. Kalau f(x) dx ini diferensiasi dari fungsi x. Setelah itu f(x) sendiri ini disebut integran, dx ini disebut diferensial, dan f(x) besar ini disebut integral partikular, dan k ini merupakan sebuah konstanta yang nilainya ini tidak tentu. Selanjutnya f(x) ditambah k ini merupakan fungsi asli atau fungsi asal. Nah, selanjutnya terdapat kaidah dalam integrasi tak tentu. Formulanya yaitu nanti ada integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n tambah 1 per n tambah 1 ditambah k. Dengan n ini merupakan bilangan rasional dan x ini tidak sama dengan negatif 1. Dapat dituliskan seperti ini. Integral x pangkat n dx sama dengan x n tambah 1 per n tambah 1 ditambah k. Nah, dapat dituliskan seperti itu. Kita beri satu contoh. Contohnya ada misalkan kita tulis di sini x pangkat 4. Berarti integral x pangkat 4 dx berarti x pangkat 4 x 4 ditambah 1 per 4 ditambah 1 ditambah konstanta seperti ini. Setelah itu kita tambahkan 4 ditambah 1 berarti x pangkat 5. X pangkat 5 per 5 ditambah konstanta. Seperti itu. Kalau x seperti ini sebenarnya di depannya itu ada angka 1. Berarti 1 dibagi 5 itu 0,2. Berarti ini sama dengan 0,2 pangkat 5 seperti ini ditambah konstanta yang nilainya tidak tentu. Ini dapat dibuktikan dengan
dapat dibuktikan dengan D per dx. dx sama dengan 0,2 ini dikalikan dengan 5 dikali 5 ditambah konstanta 0,2x pangkat 5, maaf, ditambah konstanta. Berarti 0,2 dikali 5, 5 dikurangi 1. X pangkat 4 ditambah konstantanya tidak seperti ini. Berarti hasilnya X pangkat 4 sama ya. Berarti ini terbukti. Selanjutnya ada formula penjumlahan di dalam integral tak tentu. Nah, formula penjumlahan ini nanti dijumlahkan satu persatu dari setiap fungsinya. Ini dapat dituliskan dengan integral fx ditambah atau dikurangi dengan gx dx sama dengan integral fx dx ditambah atau dikurangi integral gx dx sama dengan fx ditambah gx ditambah konstanta. Berarti kita langsung kasih contoh di x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 2. Integral x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 2 dx. Nah, ini dapat dihitung satu-satu. Integral x pangkat 4 dx ditambah integral 3x pangkat 2 dx sama dengan x 4 ditambah 1 per 4 ditambah 1 ditambah 3x 2 tambah 1 dibagi 2 tambah 1 ditambah konstanta. Jadi 0,2 x pangkat 5 ditambah 3 dibagi 3 1 ya, berarti x pangkat 3 ditambah konstanta. Hasilnya seperti ini. Ini nanti dapat dibuktikan dengan 0,2 dikali 5 sama dengan nanti 5-nya dikurangi 1 berarti x pangkat 4, dan ini dapat dibuktikan dengan 3 dikali x berarti 3x, 3 dikurangi 1 3x pangkat 2 seperti itu. Lalu kita masuk ke integral tertentu. Kalau integral tertentu ini merupakan integral dari suatu fungsi yang nilai-nilai variabel bebasnya ini memiliki batas-batas tertentu. Kan di dalam integral tertentu ini kita mencari luasnya. Nah, integral tertentu ini digunakan untuk menghitung luas area yang terletak di antara kurva y sama dengan fx dan sumbu horizontal min x dalam suatu rentang wilayah yang dibatasi oleh x sama dengan a dan x sama dengan b. Bentuk umum integral tertentu ini seperti ini. Jadi b ini merupakan batas atas dan a ini merupakan batas bawah. Fx dx sama dengan fx batas atas b batas bawah a dan sama dengan fb dikurangi fa. Kita notasi integral ini dibaca integral fx untuk rentang wilayah x dari a ke b, karena a ini lebih kecil daripada b, maka a dinamakan batas bawah dan b disebut batas atas integrasi. Kita kasih contoh. Integral batas atas 5 batas bawah 2 x pangkat 4 dx. Nah, ini cara pengerjaannya yaitu
sama seperti sebelumnya, akan tetapi terdapat batas atas dan batas bawah. Ini kan 1x pangkat 4 ditambah 1 per 4 ditambah 1. Berarti kan ini 1x pangkat 5 bagi 5. Seperti ini. Ini dikasih batas atas dan batas bawah. Batas atasnya 5 dan batas bawahnya 2. Selanjutnya kita hitung, berarti X-nya ini diganti dengan batas atas dan batas bawah. Berarti 1/5, batas atasnya kan 5, berarti 5 pangkat 5 dikurangi, ini batas bawahnya 2, berarti 2-nya pangkat 5, 2 pangkat 5. Seperti ini. Berarti 5 pangkat 5 ini 3125. 1/5 dikali 3125 dikurangi 2 pangkat 5, 32. Hasilnya ada 618,5. Nah, seperti ini. 6, maaf. 618,6. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.